Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama Kak Mima. Kali ini aku akan nge-reading tarot buat kamu yang merasa kok keuangan aku lagi sulit ya, kok kayak pemasukannya jadi semakin sedikit ya. Ada apa sih sebenarnya? Tapi sebelumnya aku akan menjelaskan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Jadi energi yang aku ambil atau aku gunakan adalah energi banyak orang, yang dimana belum tentu relate untuk setiap orang. Bisa jadi ada yang relate, bisa jadi tidak. Jadi untuk kamu silakan disimak. Mungkin ini adalah buat kamu. Kita mulai ya. Oke, kenapa sih rezeki itu kok terlihat seret? Tuh, yang pertama coba kita lihat. Oke, ada banyak hal yang memang mungkin tidak berguna. Sebenarnya rezeki kamu itu bukan sedang sulit, tapi kamu yang kurang dapat memanage. Jadi benar-benar seolah-olah terlalu banyak kebutuhan, tapi itu sebenarnya bukan kebutuhan. Jadi kamu harus bisa dan pintar memilih yang mana benar-benar kebutuhan, yang mana keinginan. Kata kedua, ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga. Tidak terduga ini maksudnya adalah demi kepuasan ya, bukan hanya sekedar stop atau berhenti pada keinginan, tapi kepuasan kamu gitu. Jadi kamu harus pintar-pintar memanage itu gitu. Oke, kamu itu pola tidak dapat atau kurang dapat memanage keuangan kamu itu terjadi berulang-ulang begitu. Jadi terus seperti itu, seolah-olah kamu sulit atau kesulitan keluar dari situasi yang memang tidak kamu sadari. Mungkin ada baiknya kamu bisa membuat sebuah perencanaan keuangan pada saat kamu gajian atau pada saat kamu memiliki uang yang lebih baik kamu membuat perencanaan keuangan yang mana ada bagian-bagian tertentu yang memang untuk simpanan begitu. Kartu berikutnya. Baik. Ini jadi kamu itu memang merasa kebingungan di antara ya pekerjaan-pekerjaan kamu sendiri ataupun hal-hal yang kamu lakukan begitu, dan itu menimbulkan sebuah energi negatif. Energi negatif tersebut yang kemudian menutup ya gitu, menutup jalan rezeki untuk diri kamu sendiri. Harusnya kamu itu bisa lebih positif atau mengerjakan segala sesuatu itu lebih ke perasaan yang bahagia, perasaan senang, perasaan menerima seperti itu, supaya apa yang kamu dapatkan itu kelak akan berlimpah begitu. Jadi jalannya terbuka. Baik, kita lanjut ya ke kartu berikutnya. Baik, hal apa ya atau yang bisa kamu lakukan supaya keuanganmu menjadi stabil atau meningkat? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang didapatkan adalah hal-hal yang baik. Oke, kamu harus berusaha untuk menekan nafsu dan ego kamu di sini ya. Jadi kembali lagi seperti kartu yang sebelumnya, bahwa kamu itu harus memilah dan memilih yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, yang mana hanya sebatas kepuasan semata, supaya keuangan kamu bisa lebih tertata seperti itu. Oke, mulai untuk hidup
hemat. Hemat itu bukan berarti pelit ya. Maksudnya ya kalau sekiranya belum terlalu butuh atau bisa ditunda kebutuhannya gitu, kenapa tidak diperkecil gitu? Atau mungkin cari pembanding, misalnya kamu membutuhkan sebuah benda, misalnya sebuah handphone gitu. Kenapa sih gitu harus mengutamakan gengsi dengan handphone yang mahal gitu kan? Memang itu adalah suatu kebutuhan, tapi kan tidak perlu dengan harga yang fantastis gitu. Kamu bisa memilih handphone yang mungkin sesuai dengan keuangan kamu begitu. Yang penting adalah bisa digunakan. Nah, ya benar, harus menyeimbangkan ya tadi ego dan nafsu, antara kebutuhan dan keinginan serta kepuasan, seperti itu. Kartu berikutnya, ini sepertinya terlalu banyak hal-hal yang diinginkan, terlalu banyak keinginan. Jadi terlalu banyak memikirkan yang ini sepertinya bagus ya, yang itu sepertinya oke ya, yang apa sepertinya oke gitu. Jadi dengan terlalu banyak memikirkan atau terlalu banyak keinginan seperti itu, lama-kelamaan kan akan ada atau muncul sebuah rasa yang tidak terbendung untuk membeli atau untuk pola yang konsumtif. Konsumtif itu bukan tidak boleh ya gitu kan, tapi ada batasannya juga gitu loh. Tidak harus memaksakan diri sampai akhirnya harus berhutang, atau maksudnya jadi mengganggu kebutuhan gitu loh, kepentingan kebutuhan seperti itu. Next, kartu berikutnya. Oke, kamu harus lebih kreatif ya. Kreatif maksudnya mencari pemasukan baru dari sudut manapun. Bisa jadi dari hobi kamu gitu kan, atau ketertarikan kamu, atau passion kamu. Itu bisa kamu pertimbangkan mungkin untuk sebagai salah satu jalan untuk tambah masukan ya, pemasukan maksudnya. Oke, kamu mungkin harus lebih berpikirnya lebih jernih begitu, lebih apa ya, bahwa everything is fine, semua baik-baik saja gitu. Harus lebih banyak mengafirmasikan hal-hal positif ke dalam diri gitu. Mungkin yang kamu rasakan itu benar adalah kamu kekurangan, tapi pada faktanya belum tentu kamu kekurangan loh gitu kan. Karena bisa jadi itu hanyalah sebuah rasa dari mana? Dari ego dan nafsu yang tidak tersampaikan tadi gitu, atau tidak terwujud tadi, sehingga kamu merasa bahwa kamu itu kekurangan, padahal sebenarnya tidak sama sekali begitu. Coba mungkin kamu bisa cek lagi gitu, kebutuhan kamu selama ini semua terpenuhi atau tidak. Kalau ada yang tidak terpenuhi, itu larinya kemana gitu kan? Bandingkan dengan pemenuhan kamu terhadap ego dan nafsu kamu dalam perilaku konsumtif ya, seperti itu. Kamu harus berani menyetop ego dan nafsu kamu itu supaya kebutuhan kamu terpenuhi dan kamu setidaknya punya saving atau punya simpanan begitu. Oke, harus merubah pandangan juga. Kamu harus merubah pandangan bahwa merubah pandangan itu termasuk merubah ini ya, gengsi juga gitu. Terkadang tanpa sadar kamu itu sering atau ya mungkin setiap waktu terbawa oleh gengsi kamu sendiri ya.
mungkin pembanding, kamu membandingkan dengan teman-teman, dengan rekan kerja, dengan saudara gitu kan, dengan tetangga, dengan siapapun gitu. Nah itu harus kamu kurangi, bahwa hidup itu ya apa adanya gitu. Saat ada ya ada, saat tidak ada ya bagaimana caranya pada saat tidak ada gitu. Jadi jangan, sekali lagi jangan memaksakan diri. Nah ini adalah perasaan kamu yang memang salah ya. Kamu yang memang merasa bahwa tidak cukup, tidak kurang terus seperti itu, padahal sebenarnya tidak gitu. Semuanya itu untuk kebutuhan, hanya untuk kebutuhan itu sebenarnya amat sangat tercukupi. Hanya kamu perlu memanage lagi ego dan nafsu dan membedakan antara keinginan, kebutuhan serta kepuasan kamu semata, seperti itu. Jadi sampai di sini dulu buat kamu. Semoga kamu bisa mulai mengontrol ego dan nafsu kamu dan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan kamu, karena sebenarnya bukan pemasukan atau pendapatan kamu yang kurang, tapi kamu sendiri yang kurang bisa mengatur diri kamu sendiri. Begitu. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Tabarakallahu fikum.